Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Jumat tanggal 21 Juli ya. Bersama saya Aditya Nugroho dengan rekan saya. Jasa Adi Mulia, selamat Iya, dengan Pak pagi. Jasa pagi. Ya, Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Iqbal atas konfirmasinya. Kita akan langsung mulai saja. Untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Jasa. ya baik. Untuk hari ini IHSG kami perkirakan akan bergerak menguat atau bullish dalam rentang yang terbatas ya. Di support level 5.800 dan resistance level berada pada 5.841. Untuk pagi ini indeks saham regional dibuka melemah tipis ya, di tengah pelemahan nilai tukar US dollar ya, yang dipicu oleh semakin besarnya ketidakpastian politik di Amerika ini karena pengacara khusus atau special counsel itu Robert Mueller mengatakan bahwa pihaknya akan memperluas investigasinya. Kali ini akan meliputi transaksi finansial dari Presiden Trump beserta keluarga dan kerabat-kerabatnya. Khususnya adalah pembelian unit-unit apartemen di gedung-gedung milik Trump yang oleh pejabat ataupun warga negara Rusia itu mau diselidiki. Sedangkan beberapa hari yang lalu Presiden Trump dalam wawancaranya dengan harian New York Times mengatakan bahwa setiap penyelidikan yang menggali kondisi keuangannya itu akan dianggap dia kelewat batas gitu kan, udah dikasih emailnya gitu kan, maksudnya kok jadi ke isi dompet dia gitu. Ya, siapa suruh jadi presiden? Jadi itu kita ini kayaknya bakal, kalau ya Donald Trump pasti kalau didorong-dorong gini akan melawan gitu Iya, kan, jadi bakal amat ya. ribut lagi. Dari sisi makroekonomi semalam juga ada apa ya, hasil pertemuan dari Bank Sentral Eropa di mana sesuai ekspektasi ya, suku bunga tetap dipertahankan pada 0% dan juga program quantitative easing-nya tetap akan berlangsung. Namun Presiden ECB itu Mario Draghi mengatakan bahwa diskusi untuk potensi pengetatan kebijakan moneter itu bisa dimulai bulan September nanti gitu. Jadi ini yang mendorong penguatan nilai tukar euro, sehingga memang nilai tukar US dollar terhadap euro cukup cukup terpuruk ya untuk semalam ya. Selain itu juga ada notulen rapat dari Bank Sentral Australia ya, yang kalau kita baca secara mendalam itu di situ terdapat diskusi mengenai suku bunga acuan yang dianggap netral ya, itu diperkirakan sebesar 3,5%. Kalau dibandingkan dengan suku bunga yang sekarang itu 1,5%, itu terlalu longgar lah ya. Jadi mungkin yang netral itu 3,5 gitu. Selain itu juga dalam notulen rapat itu Bank Sentral Australia memperlihatkan ke keyakinan mereka bahwa pertumbuhan ekonomi akan rebound gitu. Kalau dari Indonesia sendiri kan juga Bank Indonesia kemarin mempertahankan Suku suku bunga ya, bunga stabil ya. ya, karena memang Bank Indonesia melihat tekanan inflasi akan cukup sedikit lebih lemah ya dibandingkan perkiraan sebelumnya, dan juga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada kuartal 2 ini, karena memang konsumsinya agak melemah juga mungkin agak susah gitu ya untuk berada di atas 5,1. Di 5 juga udah bagus kayak Pak ya. Iya, makanya kalau untuk berita lain dari Korea Selatan ya, ini adalah neraca perdagangan untuk 20 hari pertama bulan Juli ini mencatatkan surplus ya 4,1 miliar US dollar. Ekspornya lompat 22,4% secara year on year, didorong oleh ekspor kapal yang melonjak 245%, dan juga ekspor semikonduktor yang tumbuh 47,7%. Ekspor ke Amerika tumbuh 5,4%, sementara ekspor ke Tiongkok tumbuh 3,2%, dan juga ekspor ke Eropa 13,4%, dan Vietnam 21,9%. Sementara impor tumbuh 13,3%. Demikian untuk market driver. Kita masuk ke stock news ya. Kalau mungkin sebelumnya kita lihat ini Oh komoditi ya, Pak. Ada komoditi CPO di naik 2,6%. Jadi mungkin saham-saham sektor CPO hari ini bisa kita lirik. Nanti kita betul. lihat secara teknikal saham-saham CPO mana yang kira-kira juga memiliki chart yang menarik untuk Yeah. ditandingkan. Kalau jus ada apa Pak?
Yang pertama adalah Bank Tabungan Negara ya. Bank Tabungan Negara akan menyediakan KPR subsidi ya dalam bentuk selisih bunga ya. Jadi ini dulu kan pernah ada berita bahwa FLPP akan dikurangi ya atau tidak ditambah gitu. Nah, harusnya duitnya itu sekarang dialihkan ke skema yang namanya itu apa subsidi selisih bunga gitu. Jadi itu salah satu bentuk aja sih variasi dari cara pemerintah mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan seperti biasa BTN masih akan berperan dalam penyaluran KPR bersubsidi itu baik dalam bentuk FLPP maupun dalam bentuk subsidi selisih bunga. Berikutnya adalah PT Wijaya Karya atau Wika. Wika membangun institut penelitian ya, Wika Engineering dan Research Institute dengan Jepang dan perusahaan Jepang yaitu Kajima Corporation. Ini pasti akan meningkatkan kualitas ya. Iya, jadi lebih inilah ya. Kalau lihatnya itu yang konstruksi Jembatan Semanggi baru itu kan Wika juga ya. Ya. Itu rapi ya kayaknya. Itu betonnya luar biasa bagus kalau dibandingkan dengan depan kantor kita nih yang flyover pasar Kampung Jalan Melayu. Noltong nih. Yang kualitas betonnya ya gitu deh. Itu berarti sudah peningkatan luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat MRT itu pengerjaannya sangat-sangat rapi. Jadi mudah-mudahan itu menjadi ada transfer of teknologi ya. Asal kedepannya tidak kebawa culture ke Indonesia lagi yang ya gitu deh itu tadi. Ya, baik, berikutnya ada Bank Permata atau BNI. BNPLI memperoleh laba bersih ya sebesar 620 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang rugi malah 835 miliar. BNLI ini sukses mengurangi bebannya sebesar 34,6% secara year-on-year ya. Jadi ini memang sudah ada pembalikan arah ya dari kinerja BNLI. Dan yang terakhir adalah Kras melalui anak usahanya PT KDS akan mensupport produksi nasional baja ya menjadi 10 juta ton. Tapi kan kalau kita lihat baja ini kan di Tiongkok kan lagi excess capacity ya. Jadi mereka akan ngirimnya ke negara-negara Asia gitu dengan tarif yang rendah ya. Tarif yang rendah. Saya juga bingung ini Krakatau Steel kerjasama banyak banget, ada POSCO, sekarang ada Osaka Steel, nanti jangan Mittal juga ada bersama. Jadi kayak apa ya? Mungkin jangan dia cuma jadi lahan doang, pabriknya yang bangun lain. Entah kenapa gitu. Jadi ya kita nggak tahu, lihat aja. Yang penting bottom line, top line kalau bagus ya udah. Tapi selama ini kalau kita lihat dari top line, bottom line juga belum ada signifikan ya. Gitu. Oke, kita masuk ke technical. Pertama kita bahas dulu untuk IHSG ya. Ya, ini IHSG kita kemarin ada kenaikan tipis ditopang oleh saham-saham sektor konstruksi. Nah, menariknya ini konstruksi kemarin Adikarya. Karena sebelumnya itu 9%. Ya, sebelumnya kan di DPR katanya menolak injeksi modal atau PNM pemerintah kepada PT KAI. Nah, PT KAI ini kan digadang-gadang bisa menjadi investor untuk proyek LRT di KAI. Jadi kalau sana dulu nggak jadi injeksi, maka KAI nggak jadi masuk. Nah, terancam mangkrak ini proyek LRT. Tapi ternyata kemarin Komisi 6 setuju untuk PNM, jadi masih jalan terus untuk LRT dan jadi boost bagus buat Adikarya. Dan perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN juga naik ya kemarin ya. Ke bawah. Iya. Tapi WSBP-nya nggak apa. Nah, ini untuk IHSG sendiri kalau kita lihat secara moving average, nah ini masih uptrend posisinya ya. Nah, ini ada yang 20 hari warna biru, hijau ini 50 hari, merah 100 hari, dan ungu ini 200 hari. Ini secara MA, moving average, masih dalam posisi uptrend, masih cukup kuat. Namun, ada sekarang di area support, jadi kalaupun sedikit ya, kita lihat ada support mungkin di kisaran 5750 ya, kalau ada tekanan juga cukup dalam. Jadi untuk secara chart ini masih cukup aman. Namun kalau kita balik lagi ke secara foreign flow, kemarin masih ada net sell sekitar 400 miliar rupiah. Jadi masih deras asing net sell-nya, tapi mereka masih menjaga harga di atas. Nah, kalau kita lihat sekarang average-nya kira-kira ada di kisaran 5 modal mereka ada di 56 sampai 57 sudah dilepas, tinggal modal di kisaran 5.400 hingga 5.500 yang belum mereka lepas ini. Jadi kalaupun ada yang mereka tarik IHSG sampai ke 57 pun mereka masih tetap untung untuk lepas barang sana. Nah, kapan? Nah, ini kita tinggal lihat grafik warna merah ini atau foreign flow-nya. Kalau mereka sudah mulai melandai atau mulai ada akumulasi beli lagi, seperti kejadian tanggal 3 Maret lalu atau mungkin awal Januari lalu, seperti ini sudah melandai, ada picking up, kita boleh ikut
Tapi selama masih terjun ke bawah, lebih baik untuk trading saja. Nah, trading apa? Nah, kita lihat sekarang saham-saham CPO. Tadi lihat CPO harganya cukup naik. Pertama dari mbahnya CPO ada Ali. Ya, Ali juga tertahan tampaknya, kita lihat pakai Bollinger Band ya. Ya. Nah, ini tertahan di kisaran support 15.000, 15.400 ya. Dan kalau dilihat ini netral sih kalau dari MACD lainnya. Kalau hari ini ada tarikan sampai di atas 15.300 boleh diikut, karena kalau kita lihat dari Fibonacci retracement ya, ada peluang buat saham AALI ini kalau dia konsisten di atas 15.000 ya. Ya, ini kita buat di sini kurang lebih sampai ke 15.500 dulu. Jadi kalau dia breakout 15.500 arahnya ke 16.000, dan 16.000 ini adalah Bollinger Fibonacci 5%, peluang pasca dia koreksi ini paling tidak sampai ke Fibonacci 5% biasanya. Jadi 16.000 ini masih ada harapan ke sana, asal tetap didukung oleh bottom line-nya harga komoditas CPO yang mampu terkerek naik. Lalu ada LSIP. Ya, LSIP ini juga menarik. Kemarin kalau lihat candlestick-nya ini hijau ya, kecil, jadi ada kemungkinan dia ada tarikan paling tidak sampai ke level 14.6 sebagai level resistennya. Jadi mungkin untuk LSIP coba bisa di trade buy atau mungkin buy on risk kalau sampai ke 14, dan bisa take profit di kisaran 14.60 rupiah. Apalagi selain dua ini? Nah, saham jagoan Telkom. Nah, ini kalau kita lihat periodenya, vertical line. Nah, ini aja deh. Kita lihat ada nah, ini ada satu area, ini ada area kedua, dan kita lihat area ketiganya kurang lebih mungkin akan ada di kisaran pekan-pekan depan ini. Kalau kurang lebih kita pasang lebarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk area 1, 2, 3 ini kurang lebih di penghujung area dia ada tarikan cukup signifikan. Nah, ini bisa delete dulu biar agak clear. Sampai kemana tarikannya? Nah, biasanya dia tarikannya akan lebih tinggi dari peak sebelumnya. Seperti kita lihat di tanggal 22 Mei, lalu ada di tanggal 3 Juli, itu lebih tinggi dari peak sebelumnya. Kalau nanti ada tarikan, namun tidak sampai atau bahkan tidak lebih tinggi di level sebelumnya, di level 4790, nah ini menjadi sinyal kuning bahwa kedepannya mungkin akan selesai uptrend dari saham Telkom. Jadi ada tarikan, tidak sampai level 48, sebaiknya kita bisa jual dan kita bisa pindah saham lain yang lebih menjanjikan, karena tidak membentuk higher high, dan artinya sinyal untuk uptrendnya bisa sudah mulai berakhir demikian. Tapi untuk sekarang ini boleh coba buy on risk mungkin di kisaran 4570 hingga 46 masuk, dan tunggu sampai tarikan, kita bisa lepas di sana nanti. Demikian untuk Telkom. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh dimasukkan di kotak yang tersedia. Pertama dari Bapak Bang Heru, untuk support resisten Sril dan Adikarya. Baik, untuk Sritex. Ya, sudah mulai ada gerakan, tapi volumenya juga belum banyak, Pak. Ini resistennya tepat di kisaran sekarang ini 355 hingga 360, Pak. Jadi mungkin kalau 360 dan agak ketahan di sana, boleh coba lepas dulu dan nanti tampung lagi mungkin di kisaran MA20-nya di kisaran 320 hingga 330, Pak. Jadi kalau volumenya tinggi, itu ada kemungkinan dia masih lanjut kenaikannya. Tapi kalau sekarang lihat volumenya ini tidak terlalu besar, ya kemungkinan akan cenderung tertahan di area 360, Pak. Lalu Adikarya kemarin ketarik cukup kencang. Nah, kalau ada tarikan kencang malah agak-agak serem. Jadi hari kedua biasanya akan ada koreksi, walaupun pagi mungkin agak tarik sedikit. Nah, ini bisa coba lepas dulu di kisaran Rp2.200 sampai ya tipis dah 2.210 mungkin. Kalau sudah mulai agak ketahan di sana, boleh coba lepas dulu, karena memang kenaikannya sangat-sangat drastis, terlalu drastis bahkan.
Jadi ada koreksi setelahnya pun itu cukup wajar. Untuk support sendiri mudah-mudahan tidak sampai di bawah level 2075. Karena apa? Kalau kembali ke level 2000 atau bahkan di bawah 2019-an lagi, jadi ini kemungkinan masih lanjut untuk downtrendnya. Secara moving average kita lihat bagaimanakah trennya dari saham Adikarya. Nah, ini saham Adikarya. Oke, ya ini. Oke. Setelah fase sideways kemarin ini sudah confirm downtrend sebenarnya sejak tanggal 14 Juni kemarin, di mana MA20, MA50 sudah saling crossing ke bawah arahnya. Jadi sekarang MA20 berada paling bawah diikuti oleh MA50 dan MA100 ya. Jadi ini sudah konfirmasi downtrend, dan biasanya kalau downtrend ini ada pullback, tarikan ke atas, biasanya tidak akan kuat dan tidak lama. Jadi kalau sempat ada ambil di 1960 atau 2000 rupiah dan masih ada pegang barang, mungkin hari ini bisa coba take profit saja, karena tampaknya arahnya masih akan menuju ke bawah untuk jangka penengah depan saham Adikarya. Lalu Pak David, untuk saham KBLF sebaiknya di hold atau di sell by Kalbe? Kalau fundamentalnya kita lihat, kalau lihat dari teknikalnya ini masih bisa, kalau Bapak view-nya medium long, ini masih boleh disimpan Pak, karena lihat dari chartnya sendiri ini baru saja mulai uptrend kembali. Nah, cukup panjang rally ini, kita lihat kemarin ini kira-kira setengahnya itu sudah di level 1600 sudah tercapai, ini sudah menjadi resisten, dan ini sudah breakout resisten Pak 1600 dan masih rally ke atas. Kalau kita pakai Fibonacci, kurang lebih di sini. Nah, ini sudah ke level lewat 61% dan menuju level 78%. Jadi resistennya ada level 1725. Ini ada dua. Kalau Bapak view-nya agak menengah sedikit ya, paling sebulan 2 bulan boleh di hold karena arahnya ke tadi 1720. Namun kalau Bapak lebih trading untuk sekarang, mungkin bisa coba trade sell, mungkin sebagian saja, dan coba tampung kembali di kisaran support 1625 Pak. Jadi kalau 1625 boleh coba tampung lagi, atau mungkin kalau Bapak sayang ada barang di bawah dan sayang, nanti kalau ada swing ke 1625 boleh coba tampung, karena kalau kita lihat dari MA-nya, moving average ini baru saja kembali uptrend, jadi tampaknya masih cukup panjang nafasnya untuk Kalbe Farma ke depannya. Jadi cukup baik untuk dikoleksi jangka menengah ya. Sementara kalau dari lihat fundamentalnya Kalbe, seharusnya tidak ada gejolak ya Kalbe ya. Nilai tukar rupiah stabil itu penting sekali buat perusahaan farmasi, karena kalau farmasi itu masih impor sebagian besar, kalau rupiah bergejolak, nah itu tidak bagus karena mereka harus hedging. Nah, revenue-nya juga naik 7% ya, tidak terlalu besar memang. Laba bersih juga naik dari 563 per miliar. Kuartal 1 ya? Ya, Q1. Kita masih nantikan Q2-nya. Jadi fundamental masih cukup solid, Pak. PE ratio 33 kali ya, cukup wajar ya buat perusahaan consumer goods ya. Jadi fundamental masih aman, tinggal kita lihat harganya mau kemana arahnya. Kalau peluang sih ada kemungkinan sampai ke level 1725, mungkin nanti kalau 1725 boleh kita siap-siap untuk take profit. Lalu Pak Ibu Riniwati Watmur, support resisten Waskita, BRI dan BBNI. Ya, Waskita Karya. Kemarin tarik ya? Lumayan kemarin. Oh, merah kemarin. Sekarang ini support masih di 2190-22 Ibu, dan kalau lihat dari moving average ini masih dalam posisi downtrend. Jadi pun downtrend tetap ada riak-riak seperti rentang tanggal 12 Juni sampai tanggal 20 Juni ini ada kenaikan, jadi 4 hari 5 hari lumayan kalau kita ikutan, tapi sebaiknya tunggu sampai ada candle hijau seperti ini, atau seperti ini sudah mulai hijau lagi, boleh masuk. Tapi kalau sekarang tampaknya masih spekulatif sifatnya. Ada kemungkinan sih dia akan menembus ke bawah lagi di 2200. Ya, itu support pertama Bu. Jadi kalau Ibu ingin cepat trading, tunggu sampai ada candle hijau baru boleh masuk. Tunggu sampai 3 hari, take profit, mungkin di kisaran MA50 sebagai resistennya. Ini kalau sekarang ini kisaran 2270, 2280 untuk resistennya. Next ada Bank Rakyat, BRI.
Oke, BRI kalau lihat dari trennya sudah mulai agak sideways ya Pak Jasa ya. Iya, iya. Dan mungkin siap-siap untuk trading jangka pendek saja. Untuk support sendiri kisarannya ada di kisaran 14.600, 14.500, 14.600, dan resistannya ada mungkin sampai ke 15.200 saja. Jadi saran kami ini trading ketat Bu, jadi tidak untuk buy and hold. Kalau bisa dalam tempo 1-2 hari saja, kalau ada kenaikan sampai 15.200 atau 15.100 segera jual, karena lihat dari trennya tampaknya sudah mulai melemah untuk uptrendnya. Di sini dari MACD line juga sudah mulai mengarah ke bawah dan mulai mendekati area 0, mungkin nanti bisa sampai ke area negatif. Jadi sekarang kalau Ibu udah barang modal bawah, bisa segera take profit kalau ada tarikan ke atas, sell on strength. Jadi saran kami untuk Bank Rakyat Indonesia. Catatan nikel. Next ada Bank Negara. Nah, Bank Negara ini masih uptrend, namun kalau jangka pendek kita lihat ini sudah mulai agak melemah sedikit koreksi ya. Jadi boleh coba tunggu supportnya mungkin kisaran MA50 di 6.700 sampai ke 6.800. Boleh coba kembali tampung di saham Bank Negara Indonesia. Sementara Sen sendiri kemarin tertinggi di level 7.100 Bu. Jadi kalau ada pantulan nanti setelah ada koreksi mungkin di 68, next targetnya ke arah 7.100 rupiah atau bahkan bisa lebih ke atas lagi. Berikutnya Ibu Vivi, Indika dan Sritex tadi Cyril sudah kita bahas Ibu ya. Nah kita Indika energi batubara. Wow, oke, ada tarikan Indika. Coba kita lihat Bollinger Band seperti apa. Ya, ini sudah sedikit di atas Bollinger Band. Mungkin ada koreksi sedikit ya satu hari, mungkin hari ini. Kalau ada koreksi sedikit mungkin boleh coba tampung di kisaran 880 Bu. Lihat dari MACD-nya ini masih membuka ke atas dan tampaknya nafas ke atasnya masih cukup agak panjang ya. Jadi seandainya Ibu ada di bawah dan in hold boleh, tapi kalau ingin coba trading jangka pendek ya mungkin 950 coba jual sedikit dan kembali masuk di level 880, atau mungkin juga Ibu agak berisiko trading ya boleh di keep dulu barang sampai pekan depan. Mudah-mudahan tarikannya cukup kuat untuk kembali ke level 1100 paling tidak. Karena histogram juga masih ada penambahan kekuatan ya. Kalau kita lihat dari kenaikan yang lalu cukup curam, ini bahkan sampai seminggu penuh. Ini baru hari keempat kenaikannya, jadi masih bisa di hold Ibu saham Indika Energi. Ya, Pak Robertus Emmanuel katanya akan buyback ya. Ini masih kabar. Nah, ini untuk saham waskita yang sangat populer di investor retail, kita juga harus melihat dari sisi movernya ya, market movernya, market makernya. Kalau retail banyak suka satu saham, biasanya justru mereka akan cenderung tidak melakukan akumulasi. Jadi mungkin WSBP kalau mereka buyback, biasanya BUMN akan pakai house BUMN lagi Pak ya. Mungkin bisa menggunakan OD dan Reksa atau DX Bahana atau mungkin CC Mansek. Jadi kita lihat di 3 broker itu kalau mereka ada pembelian masif, mungkin dari emitennya sudah mulai buyback. Lalu untuk Adi ya tadi Pak infonya terkait LRT yang suntikan PNM kepada PMN kepada KAI sudah disetujui DPR, jadi itu sentimennya. Tapi tetap untuk sell on strength terlebih dahulu di saham Adikarya. Nah, WSBP ini chartnya sudah ancer teritori, ini sudah di bawah harga IPO dan lihat dari trennya masih terjun ke bawah, kita belum tahu kemana bottomnya. Jadi buat yang kemarin sudah sempat cut loss ya tunggu dulu untuk buybacknya, kita tunggu sampai mulai ada reda atau sudah mulai sideways kembali di saham ini. Lalu Pak Diki, Doit. Oke, begitu buy technical Pak ya. Kalau untuk sektor batubara tahun ini masih bagus Doit. Ya, Doit ini sementara masih coba di trading jangka pendek saja Pak, ini sudah mendekati area band batas atas, jadi mungkin bisa coba trade sell di kisaran 900 dan tunggu di kisaran 820, 815 untuk kembali masuk di saham Doit. Kita lihat juga stokastika sudah di area oversold, sementara untuk trennya dalam sideways begini, kalau sudah masuk oversold stokastika, ini adalah sinyal untuk jualan. Pak Made Adi Widiarta, recommendation technical untuk SSMS, Bird, dan Bapak. Baik, kita lihat saham SSMS. Oh iya, kelapa sawit juga ini ya. Yeah. Ya,
Oke. Ini kalau lihat dari secara tren, ini downtrend. Kita lihat dari moving average-nya. Ya, ini sudah confirm Pak masuk downtrend sejak akhir bulan Juni lalu. Awal Juli sudah confirm lagi, ini sudah tembus ke bawah. Jadi untuk jangka menengah panjang bearish. Tapi untuk jangka pendek ini kemana ada tarikan sedikit, jadi mungkin sampai 4 hari ke depan ada peluang untuk rebound, mungkin sampai ke level 1600. Kalau Bapak ingin trading boleh. Support tadi di 1520 dan resisten di level 1620 maaf 1600 hingga ke 1610 untuk resistennya. Jadi itu rentang trade-nya. Jadi untuk trading saja, untuk keep tampaknya kalau dari technical kurang begitu mendukung Pak ya. Next ada Bluebird. Wah, oke. Kenaikannya Sudah cukup tinggi mulai. ya. Nah, ini kenaikannya sejak bulan Maret ya. Kayaknya undang-undang taksi online itu sudah memberikan sinyal positif buat saham Bluebird. Tinggal kita lihat dari kinerja keuangannya Q2 apakah membaik. Kalau lihat dari technical, ini kita pure technical ya. Kita pakai Fibonacci retracement. Kurang lebih di sini atasnya. Lalu kita pakai batas bawah. Sebentar. Retracement. Ya. Ini kurang lebih ada di sini. Oke. Ini tepat ada di 23% Pak. Jadi ini sebenarnya masih bisa ditahan. Kalau lihat dari Fibonacci jangka panjangnya habis penurunan. Untuk 50% ini ada di level Rp7.500. Nah kita lihat kalau memang keuangannya menopang dari sentimen dari undang-undang transportasi taksi online. Nah ini kita akan melihat trennya cukup bagus untuk saham Bluebird. Masih bisa di hold. Supportnya di kisaran Rp5.000 Pak. Jadi selama dia masih di atas Rp5.000, kita melihat arah nextnya jangka menengah di kisaran Rp6.300 di saham Bluebird ini. Again, lagi-lagi kita harus lihat fundamental juga Pak ya. Kalau fundamental membaik, nah ini bisa di hold. Namun jika memang masih agak wobbly, karena kita lihat imbas taksi online beberapa tahun ini, Bluebird juga cukup terpukul pada saat jumlah unitnya yang berkurang. Dan ya mudah-mudahan bisa recovery ke depannya. Next ada Bapak. Oke, Bapak. Nah, ini juga ada peluang untuk tarikan, tapi tidak panjang, mungkin 2 hingga 3 hari Pak ada tarikan, mungkin hari kedua, hari ketiga bisa take profit di kisaran 135. Ini lihat dari ya MACD sih ada crossing ya, dan stokastik juga ada tarikan ke atas. Ada peluang situ tanya ke rebound. Jadi kalau Bapak ada barang aman di bawah di 100-an, 117, 120, boleh tunggu sampai ke 130, 135 untuk take profit kembali. Tapi ini hanya untuk trading Pak ya, tidak untuk di keep saham Bapak. Next, Pak Gunawan, Indi tadi sudah kita bahas. Lalu ada Medco dan Inco. Medco Energi. Ya, Medco ini sudah ada di area resisten Pak. Jadi kalau Bapak ada barang di bawah, mungkin kemarin di 23, atau mungkin barang yang ada di atas, coba trade sell dulu Pak. Nanti tampung lagi kalau sudah mulai ada koreksi. Support pertama di kisaran 2.500 dan support kedua ada di area 2.200 atau 2.300 ya. Jadi ini sudah 3 hari ketahan di kisaran 2750, nggak kemana-mana. Bisa coba trade sell dulu di kayaknya di saham Medco dan tampung lagi di kisaran 2.450 hingga 2.500 rupiah. Next ada Vale Inco. Ya, Inco ini mencoba menguji MA 100 harinya. Ini sudah mulai agak naik sedikit. Kita lihat apakah dia sudah patah dari downtrend channelnya. Oke. Nah, ini di sini. Sebenarnya sudah patah dari downtrend channel ya. Jadi ini ada peluang bagi saham Inco kembali paling tidak sideways dulu atau langsung ke uptrend. Nah, kalau dari Fibonacci retracement-nya ya. Untuk resisten ya Pak di level 2230 seperti kelihatan di sini. Jadi
Mungkin coba bisa tunggu sedikit lagi sampai level 22, bisa coba take profit dan tampung lagi nanti kalau sudah ada koreksi sampai ke level 21. Kalau Bapak ada barang modal bawah si 19-an, boleh di hold saja karena sekali lagi kalau pakai Fibo ini kita lihat jangka menengah arahnya ke Fibonacci 50% ya. Ini sekarang di kisaran 2670 untuk target price, cukup jauh memang. Iya. Tentu tidak linear ke sana, akan ada Naik turun lah naik ya. turunnya. Jadi kalau Bapak memang view-nya hold, buy and hold atau tidak ingin trading ya boleh di hold saja. Namun kalau Bapak ingin trading ya di level 2230 22 boleh coba take profit dan masuk kembali di kisaran 2000 2100 rupiah nantinya. Demikian Pak Gunawan. Pak Mas Agus, iya Pak, WSBP turun terus, kita masih menantikan step selanjutnya karena kalau lihat dari technical kita nggak bisa banyak bicara karena ini sudah catat teritori dan belum ada tanda-tanda untuk rebound kembali, jadi masih wait and see. Walaupun secara fundamental sebetulnya bagus Pak jasa ya untuk WSBP dan konsumsi lainnya, tapi entah kenapa kok harga saham turun terus, jadi ya kita masih wait and see saja. Pak Ferdi Yongki, saham Timah boleh Pak. Ini trio metal sekarang jarang kelihatan Pak ya. Waktu 2008 2009 dulu ini jadi primadona selain saham-saham Bakri. Kalau satu trio metal ini naik entah Inco Antam biasanya yang dua akan ikut. Sekarang dengan harga komoditi soft gini agak dilupakan saham-saham metal. Nah, Timah sendiri kita lihat revenue-nya Q1 ini lompat Pak ya 57% naik dari 1,3 T tahun lalu jadi 2 T dan juga bottom line net profit sudah ada laba 66 miliar dari rugi 138 miliar tahun lalu. Jadi secara kinerja sudah mulai membaik. Apakah ini akan terus bertahan? Kita lihat tergantung harga komoditinya. Iya, harga komoditi juga sudah di atas 20.000 sih. Ya. Dulu kan sempat 19.000, 18.000. Sudah mulai membaik paling tidak ya. Nah, ini paling juga kalau dia bisa sampai ke 22 kalau nggak salah apa break even point-nya. Itu bagus sekali gitu. Bagi Timah kan juga pemain global pemain volume dia pemain mengatur volume lah. Jadi kita eksportir Timah terbesar di dunia harusnya sih bisa ngatur harga. Nah, lihat dari technicalnya ini bisa seperti tadi Inco, tapi ini juga masih premature karena lihat dari trennya masih belum breakout dari downtrend channelnya. Kalau kita lihat di sini. Coba kita bentar lagi pakai Fibonacci. Nah, ini pakai downtrend channelnya. Ini masih dalam downtrend channel Pak, jadi belum patah ke atas. Nah, kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita lihat asumsi ini sudah menjadi bottom ya kemarin ya. Ya, ini belum sampai sih nanti kalau targetnya 850 lah. Mudah-mudahan seperti Inco dia gerakannya bisa ikut kembali uptrend. Kalau memang konsisten paling tidak dia tidak di bawah level 730 masih bertahan, kita akan melihat level 850 sebagai resisten di saham Timah ini untuk kita banyak melihat saham seperti ini tadi ada Bird juga seperti ini sudah pada mencapai bottomnya ya kita lihat sudah mulai mencoba balik arah ya. Nah, itu kalau kemarin IHSG naik, saham-saham ini kan tidur kan. Mereka tidak ikut pesta kenaikan IHSG. Nah, kita bisa lihat saham-saham seperti ini mungkin ketika saham yang tadi penggerak 3 bulan lalu sudah mulai jenuh dan sudah orang mulai jualan, saham-saham ini bisa menjadi katalis penyeimbang untuk penurunan IHSG. Jadi bisa lihat alternatifnya. Tapi tentu saja lagi-lagi kita harus ditopang oleh fundamental ya. Oke, Pak Ferdi, demikian untuk saham Timah. Next ada saham Adaro dan Adi, Pak Andre ya. Coba Adaro. Tadi Adi sudah dibahas belum ya Adi ya? Adi sudah, Adaro belum. Adi sudah tadi ya. Mungkin bisa kita pasca opening nanti. Nah, Adaro batu baranya juga kemarin naik tipis. Kenaikan harganya sangat kencang. Adaro dan kemarin waktu ada pasca naik dari 14, target saya paling sampai ke 1.700 dan ini sudah lewat target. Jadi kita harus set target lagi mau kemana arahnya Adaro. Oke, kalau pakai lihat dari Fibonacci retracement. Oke, ini tepat di area 78%, jadi mungkin akan ada koreksi dulu Pak. Sampai ke level 17.2, boleh coba tunggu di level 17.2. Kalau lihat dari moving average ini sudah kembali uptrend ya. Ini minornya, coba kita dari mayornya seperti apa. Oke, ya.
Kita pakai retracement dari sini sampai ke atas. Oke, masih dalam tren. Kita pakai coba Fibonacci Fan. Nah, ini teknik analisis seperti ini, Pak. Jadi kita tidak hanya bergantung pada satu indikator, atau kita harus gunakan berbagai macam. Kalau memang kita belum yakin, semakin banyak indikator dan semakin mereka mirip hasilnya, maka itu semakin menguatkan analisis kita nantinya. Karena mereka mengkonfirmasi satu sama lain. Iya, betul Pak Jasa. Nah, ini kalau kita pakai Fibonacci Fan, sama seperti tadi ternyata Fibonacci retracement-nya ini tepat dia resisten. Jadi mungkin akan agak tertahan Pak di level 18 ini. Kalau Bapak ada barang di bawah, ingin trading, boleh coba trade sell dulu, tunggu mungkin sampai di level 16.75 sampai ke 17.20 tadi ya untuk supportnya, boleh tampung kembali. Tapi view kita untuk jangka menengah masih cukup bullish di saham Adaro Energi, Pak. Lalu tadi Adi kalau pasca opening gimana ya Adi? Ya ada koreksi sedikit Pak. Tadi tampaknya nggak ada tarikan ya, langsung koreksi. Jadi bisa coba take profit saja di saham Adikarya dan tunggu. Ini ada gap juga di bawahnya, agak ngeri-ngeri sedap 2000 sampai ke 2050 takutnya ditutup. Jadi ya bagi yang sudah ada barang di bawah bisa coba take profit untuk mengamankan keuntungan. Lalu Pak Markus, Aisyah karena pembukaan pagi ini jatuh dalam sekali, baik. Oke, Aisyah dulu juga pernah ya jatuh pas pembukaan tapi kembali rebound. Nah ini lihat, oke. Oke, ada berita di liputan 6 terkait dengan ultimatum Kapolri terhadap mafia beras. Apakah Aisyah juga menjadi mafia beras? Tapi ini beritanya kurang begitu bagus untuk beras ya. Kita tunggu saja. Mungkin ini ya mudah-mudahan nggak benar. Tapi paling tidak ini kebawa sentimennya Aisyah ya. Jadi kalau lihat dari laporan keuangan, memang ini ada turun penjualan beras 11% dan juga mereka melepaskan goalnya kelapa sawitnya, jadi agak turun laporan revenue-nya, tapi masih solid. Nah ini ada kabar baru kalau memang terkait kartel dan ada Buyung KPPU. Putra apa kapan kalau gitu? Nah itu juga kita lihat ya panjang urusannya. Yang kita lihat perusahaan-perusahaan yang terkena dengan masalah hukum seperti APLN dan juga kemarin DGIK, sebaiknya di-avoid dulu untuk saham-saham. Iya, kita tunggu kejelasannya lah ya. Ya, demikian. Pak. Soalnya dulu kan juga semen diributin kartel, kan nggak dulu semen. Ya semen juga kartel langsung turun. Apa gas, Pegas juga. Ayam, unggas. Ayam, unggas pukulan cukup besar. Jadi kalau memang sentimen ini udah mulai masuk, lebih baik avoid dulu. Terima sama-sama Pak Ferdi. Di versi website. Oke, Pak William, kalau untuk disimpan di Poems Mobile tampaknya beda ya. Jadi mungkin bisa coba nanti dicoba saja untuk disimpan di. Thank you ya Yehuda ya infonya. Tadi info dari Yehuda untuk terkait Aisyah. Oke. Tampaknya sudah tidak ada pernyataan lagi. Kita akan cukupkan Philip Ebita edisi hari ini. Kita jumpa lagi. Oh ini Jumat ya. Pekan depan hari Senin. Tetap kita walaupun kondisi agak sedih, tetap optimis karena naik turun itu sudah biasa. Tinggal kita manfaatkan. Justru kalau turun kita bisa pilih-pilih barang harga murah lagi Pak saya. Terima kasih dan salam cuan.